Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Bagi orang percaya, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena kematian orang percaya adalah perpindahan dari dunia menuju sorga, dari sementara menuju yang kekal, dari yang biasa menuju yang penuh dengan kemuliaan. Sehingga kematian dalam Tuhan adalah kematian dalam damai. Pertanyaannya, bukankah kematian itu justru menggoncangkan? Kematian itu justru menyedihkan. Kenapa justru bagi orang percaya kematian adalah kematian dalam damai? Karena orang yang mati dalam Tuhan tahu kemana ia pergi. Orang yang mati dalam Tuhan tidak perlu lagi merayakan seperti selamatan 7 hari, selamatan 40 hari. Karena dipercaya bahwa kalau tidak maka mayatnya gentayangan. Kita orang percaya merayakan ibadah penghiburan, betul, bagi keluarga yang ditinggalkan. Nggak usah tepat 7 hari, nggak usah tepat 40 hari. Kenapa? Karena ibadah penghiburan itu adalah ibadah kekuatan. Sehingga keluarga menyadari sekarang bahwa Kristus menjadi suami, Kristus menjadi kepala keluarga, Kristus yang bertanggung jawab dalam keluarga itu. Tetapi bagi yang mati, kita tidak percaya arwah gentayangan, karena yang mati dalam Tuhan langsung ada di pangkuan Bapa di sorga. Jadi orang yang mati dalam Tuhan adalah mati dalam damai, tahu kemana ia pergi. Lalu yang kedua, orang yang mati dalam Tuhan, dia tahu saat itu adalah saat yang tepat baginya. Keluarga yang ditinggalkan juga harus berbesar hati untuk berkata, terima kasih Tuhan, ini saat yang tepat. Gak usah dipersoalkan. Seandainya kita bawa ke luar negeri, seandainya kita bisa ketemu profesor yang jago, yang ngerti penyakitnya, seandainya kita punya uang yang cukup, seandainya waktu itu kita bawa ke sana, mungkin tidak terjadi seperti ini. Tidak, karena kematian dalam Tuhan, kematian yang tidak bisa diperpanjang, tapi juga tidak bisa dipercepat. Tuhan tahu waktu yang tepat bagi setiap mereka untuk dipanggil oleh Tuhan. Yang ketiga, mengapa kematian dalam Tuhan, kematian yang damai? Karena orang yang mati dalam Tuhan tahu ia menerima upahnya. Kalau kita setia, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, kalau kita jalan di jalan Tuhan, maka sorga yang kekal dengan mahkota yang indah telah disediakan baginya. Dan yang keempat, kita ngerti kenapa kematian dalam Tuhan adalah kematian dalam damai. Karena orang yang mati dalam Tuhan tahu Tuhan telah mengerjakan yang terbaik. Kematian bukan tanda bahwa mujizat tidak terjadi. Ada banyak orang yang mungkin berpikir, ketika mama sakit, ketika papa sakit, ketika anakku sakit, aku berdoa, kenapa Tuhan tidak buat mujizat? Kenapa anakku harus dipanggil? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cara mati seseorang boleh berbeda-beda. Tetapi yang pasti kita tahu adalah Tuhan telah mengerjakan yang terbaik. Kematian bukan tanda bahwa Tuhan tidak mengerjakan mujizat. Tetapi kematian adalah tanda bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Apapun yang Dia kehendaki pasti jadi, dan apapun yang Dia kehendaki pasti yang terbaik bagi anak-anaknya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sama-sama sedang membahas Yeremia
Yeremia pasal 34. Yeremia pasal 34 ayat 1-7 di bawah judul perikop Yeremia memberitahukan nasib terakhir Raja Zedekia. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang di bawah pemerintahannya, dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan segala kotanya. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, pergilah, berbicara kepada Zedekia Raja Yehuda. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya. Engkau akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata, dan ia akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Namun demikian dengarlah firman Tuhan, hai Zedekia Raja Yehuda, beginilah firman Tuhan mengenai engkau, engkau tidak akan mati oleh pedang, engkau akan mati dengan damai. Oh haleluya. Bagi orang percaya ada berita luar biasa ayat yang kelima. Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapak-bapak leluhurmu, raja-raja dahulu yang hidup sebelum engkau, demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau, dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah yang mengucapkan firman ini. Demikian firman Tuhan. Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Zedekia Raja Yehuda di Yerusalem ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis dan Aseka, sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu. Saudara, ayat yang kelima saya mau ulangi sekali lagi dan garis bawahi bagi setiap kita. Engkau akan mati dengan damai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen tidak akan mengalami mati yang dalam kepanikan, kekecewaan, pemberontakan. Tetapi kematian orang percayalah kematian dalam damai. Karena itu di dalam Wahyu dikatakan, berbahagialah orang yang mati dan matinya di dalam Tuhan. Saya sudah jelaskan kenapa orang yang mati di dalam Tuhan adalah orang yang berbahagia, karena dia tahu kemana dia pergi. Dan kita tahu bahwa itulah saat yang tepat. Kita tahu bahwa ia akan menerima upahnya, suka sorga yang kekal akan ia terima. Bahkan Alkitab jelaskan bahwa Tuhan telah mengerjakan yang terbaik. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kalau kita sudah mengerti tentang kematian dalam Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi kematian? Mungkin hari-hari ini itu yang sedang kau hadapi, atau mungkin kematian itu telah berjalan berbulan-bulan yang lalu, tetapi hati sudah masih sedih, sudah masih tidak bisa terima. Kenapa harus mati seperti itu? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi, bukan soal cara matinya. Cara matinya boleh berbeda-beda, tetapi kalau orangnya adalah orang yang hidup di dalam Tuhan, maka kita tahu suka sorga yang bakal menjadi bagian dalam tempatnya. Karena itu sikap kita menghadapi kematian itu penting. Bukan berarti di tengah kematian tidak boleh ada air mata. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita menangis bukan karena mayat tersebut, kita menangis bukan karena orang yang meninggal, kita menangis karena perpisahan, kita berpisah dengan orang yang meninggal. Tetapi kita tahu kemana orang yang meninggal itu pergi. Kita tahu orang tersebut yang hidupnya benar ada di pangkuan Bapa di sorga. Karena itu sikap kita menghadapi kematian yang pertama yaitu bersyukur dan berserah. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang cara matinya tidak enak. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang matinya dalam usia muda, atau mungkin dalam situasi yang tidak menyenangkan. Saudara marah, saudara kecewa, saudara bertanya, Tuhan kenapa Tuhan tidak buat mujizat? Kenapa Tuhan tidak jaga? Kenapa Tuhan tidak bela? Kenapa Tuhan tidak lindungi? Saudaraku, sekali lagi saya ulangi, kematian telah diatur oleh Tuhan. Tuhan tahu persis waktu yang tepat bagi anak-anaknya. Kita belum mengerti karena kita berontak, kita kecewa, kita marah sama Tuhan. Tetapi ketika kita tahu iman di dalam Kristus, ketika kita tahu kemana yang mati itu pergi, maka saudaraku, sikaplah menghadapi kematian yang benar. Yang pertama, kita bersyukur, kita berserah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengambilnya. Berat bagiku, susah bagiku, tetapi karena Tuhan telah memilih, Tuhan telah memanggil, Tuhan telah menetapkannya, aku bersyukur, aku berserah, karena aku tahu ini yang terbaik yang Tuhan sudah kerjakan. Yang kedua, sikap menghadapi kematian, kita harus makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena kita tahu Tuhan adalah Bapa, Tuhan adalah kekasih jiwa kita, Tuhan adalah sandaran dan kekuatan kita. Makin kita menjauh dari Tuhan, makin kita gak punya pegangan.
Mungkin kau berkata, istriku meninggal. Mungkin kau berkata, suamiku meninggal. Mungkin kau berkata, anak yang paling kusayang meninggal. Mungkin kau berkata, mama, tempat sandaranku meninggal. Papaku meninggal. Jawaban saya sederhana, dekatkan diri kepada Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang baik. Dia adalah Bapa yang bertanggung jawab. Dia adalah sahabat yang setia, yang bertanggung jawab buat kita. Sikap menghadapi kematian yang pertama, kita bersyukur dan berserah. Yang kedua, kita mendekatkan diri pada Tuhan. Yang ketiga, jangan terikat pada tradisi-tradisi yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang-orang yang kalau mati, dia bakar rumah-rumahan, dia buang uang-uangan, dia pecahkan semangka. Ada lagi yang kalau mati mesti lewat di bawah kolongnya. Ada lagi yang kalau mati, segala macam tradisi-tradisi yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, kita buang segala tradisi itu. Kenapa? Karena dalam kematian kita punya kepastian. Di sini ada tangisan pelepasan, tetapi di sana ada sorak-sorai penyambutan. Kita melepas yang mati pergi, tetapi di sana, di suka sorga Bapa yang kekal itu, ada sorak-sorai penyambutan karena ia diterima bersama dengan Kristus dalam kemuliaannya. Dan yang keempat, yang terakhir, sikap menghadapi kematian. Yang pertama sudah saya jelaskan, mari kita bersyukur dan berserah. Yang kedua, dekatkan diri pada Tuhan. Yang ketiga, jangan terikat pada tradisi-tradisi yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Lalu yang keempat, kuatkan hati dalam Yesus. Ingat bahwa yang meninggal telah pergi, tetapi Yesus tetap pembela kita. Yesus tetap sahabat kita. Yesus tetap kekasih jiwa kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin nilai lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga, saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, atau mereka yang mungkin sedang sedih karena menghadapi saat-saat yang menyedihkan karena ada salah seorang yang dekat, yang keluarga mereka dipanggil oleh Tuhan. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yakinkan kami bahwa kematian dalam Kristus adalah kematian yang pasti. Kematian dalam Kristus adalah kematian yang berbahagia karena ia ada di sorga, rumah Bapa yang kekal. Tolong kami supaya jalan senantiasa hidup di dalam Kristus, sehingga keselamatan, berkat, dan kepastian sorga menjadi bagian dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.